Berisik Republik siang ini. Tapi kali ini berisik bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Ini setelah Indonesia melancarkan aksi bela Palestina pada Minggu 5 November 2023 di Tugu Monas yang terkumpul lebih dari 2 juta rakyat Indonesia. Telah hadir di studio pada siang hari ini Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR, yang juga merupakan salah satu yang hadir pada acara aksi bela Palestina. Selamat siang, Pak Ustadz. Selamat siang, Bang Kurniadi dan seluruh keluarga besar dari Suara Mahasiswa. Ahlan wa sahlan. Udah kayak di Palestina. Pak Ustadz, ini merupakan kehormatan bagi Studio Berisik menerima kehadiran Pak Ustadz pada siang hari ini. Tentu jadwal Pak Ustadz sangat padat dan ini merupakan hal yang sangat monumental bagi kami di Jajanan Studio. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz atas perkenan untuk hadir di studio pada siang hari ini. Terima kasih dan saya apresiasi rekan-rekan muda mahasiswa berisik, tapi berisiknya bagus. Berisik bela Palestina, melanjutkan apa yang dulu sudah diputuskan dan menjadi kesepakatan bersama yang disampaikan oleh Bung Karno, yaitu menolak penjajahan, termasuk penjajahan Israel atas Palestina dan mendukung kemerdekaan Palestina. Ya. Pak Ustadz, bisa diulas sedikit sebelum aksi hari Minggu kemarin, itu Pak Ustadz sempat menyuruhkan agar rakyat Indonesia untuk berkumpul bersama-sama di Tugu Monas pada hari Minggu kemarin. Bisa diceritakan sedikit, Pak Ustadz, background story-nya bagaimana? Baik, terima kasih dan sahabat-sahabat mahasiswa dan para pendengar dan follower daripada berisik kita kali ini. Jadi sesungguhnya kegiatan kemarin itu adalah bukan kegiatan pribadi, tapi namanya saja adalah Aliansi Akbar Aksi Rakyat Indonesia Peduli dan Bela Palestina. Jadi inisiasi dimulai dari Prof. Din Samsudin sebagai salah satu pemakarsa dan mantan Ketua PP Muhammadiyah, Ketua MUI, dan tokoh dalam organisasi perdamaian dan organisasi antar agama di tingkat internasional. Saya diminta untuk jadi wakil Ketua Dewan Pengarah. Ketua Dewan Pengarahnya adalah beliau dan dalam waktu sekitar 5 hari sesungguhnya kita mempersiapkan ini dan dengan Ketua Panitianya adalah Pak Bahtiar Nasir yang sebelumnya sukses menggelar demo di depan Kedutaan Amerika Serikat tanggal 28 Oktober dan menghadiri Sumpah Pemuda Indonesia Membela Palestina. Jadi waktunya memang sangat mepet 5 hari dan karena ini juga tadinya bertemu dengan adanya program dari MUI karena memang kegiatan ini akan melibatkan lintas agama, lintas profesi, lintas gender, lintas ormas dan lain sebagainya. MUI tadinya mempunyai kegiatan atau punya rencana untuk menyelenggarakan demo besar tanggal 10 November. Tapi dalam rapat kami di Dewan Pengarah, kami melihat bahwa ini permasalahan Palestina dan kejahatan Israel ini semakin hari semakin brutal, semakin liar, semakin tidak menghormati hukum internasional, semakin menginjak-injak hak asasi manusia. Karenanya semakin perlu dipercepat supaya kemudian kita bisa membersamai gerakan internasional yang kemudian menghadirkan demo-demo yang luar biasa di seluruh dunia, di 5 benua ini ada, di Australia ada, di Amerika banyak, di Eropa banyak, di Afrika juga demikian, di Turki juga. Ya, di Turki. Jadi semuanya melakukan gerakan internasional untuk menyelamatkan kemanusiaan, untuk menyelamatkan tata dunia yang berbasiskan pada hukum internasional, berbasiskan kepada penghormatan hak asasi manusia, berbasiskan kepada termasuk itu adalah penolakan segala bentuk terorisme. Dalam konteks kita di Indonesia adalah menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi disepakatilah agar tanggal 5 kemudian kita menyelenggarakan demo besar ini dan kita berharap memang dihadiri sekitar 2 juta massa. Dan kemudian pada hari Jumat sore kita menyelenggarakan konferensi pers di MUI dan alhamdulillah hari Sabtu juga saya dan kawan-kawan juga tentu bukan hanya saya saja menyampaikan seruan dengan cara yang bisa dilakukan oleh masing-masing kita dan atau dengan komunitas yang kita miliki. Saya punya komunitas, kawan-kawan yang Pordin punya komunitas dari kalangan latar belakang Muhammadiyah, lintas agama, Pak Kiai Haji Khalil Nafis dari latar belakang NU, beliau punya komunitas dengan latar belakang pesantren NU dan lain sebagainya.
Dan alhamdulillah, subhanallah, saya juga turut berterima kasih, menyampaikan apresiasi kepada warga bangsa Indonesia, bahkan kepada pemerintah Indonesia yang mengirimkan utusan resmi kepada pimpinan parlemen kita yang semuanya hadir dalam konteks perwakilan pimpinan. Dan tentu juga harus saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan kepolisian, rekan-rekan TNI yang telah bersama yang menghadirkan keamanan, kedamaian, dan tidak ada insiden apapun, bahkan juga rumput-rumput pun juga tidak ada yang terluka. Dan bahkan sampai terakhir pun juga alhamdulillah bukan hanya damai tapi juga tetap bersih. Karena memang kita tradisi itu sebenarnya sudah lama kita lakukan. Saya menjadi presiden dari satu partai yang saya pimpin. Kita waktu itu demo juga 1 jutaan massa gitu ya, bersama juga Pak Din Samsudin dan rekan-rekan yang lain membela Irak dari invasi Amerika Serikat waktu itu. Masa juga sangat tertib, bahkan masa berjalan waktu itu dari Bundaran Semanggi sampai ke Bundaran HI, sampai ke depan Kedutaan Amerika Serikat, sampai ke putih semua Pak putih Ustadz. Semuanya di dua sisi itu kita pakai semuanya, dan semuanya aman, tertib, dan damai, tidak ada kerusuhan apapun. Jadi sesungguhnya bangsa Indonesia kita memang bangsa sangat beradab, dan bahkan ketika kita demo pun juga kita menghadirkan keadaban itu. Karena memang yang kita sedang koreksi dan kita tolak adalah ketidakberadabannya Israel dan pendukungnya. Karena kalau kita juga tidak beradab, terus apa bedanya dengan mereka? Nah, itu satu penegasan yang saya kira alhamdulillah sangat difahami dengan baik. Bahkan ketika ada sedikit insiden, ketika ada teriak ini dan itu, dan kemudian saya sampaikan pada MC agar ini ditertibkan, dan alhamdulillah kemudian disampaikan dan semuanya tertib. Menghormati semua yang hadir, kan hakikatnya semua yang hadir adalah satu juga, membela Palestina, membela kemerdekaan Palestina, menolak tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, dan menolak penjajahan Israel, dan berharap agar masyarakat internasional bangkit bersatu menyelamatkan peradaban. Ini luar biasa Pak Ustadz. Dilakukan persiapan hanya 5 hari. Betul. Dan disampaikan pesannya melalui WhatsApp grup kalau nggak salah, berantai. Betul. Ini kecepatannya bisa dibilang mengalahkan kecepatan kecepatan kilat ini. 2 juta orang malah tembus Pak Ustadz. Itu hanya dengan melalui WhatsApp grup ya? Ya, WhatsApp, TikTok, maupun juga beragam media sosial yang dimungkinkan ya. Ya, jadi ini memang kita berada di era sosial media, dan di satu pihak yang lain juga kita berada di kondisi di mana memang kemarahan publik terhadap kejahatan Israel itu sudah mungkin kayak diubun-ubun gitu. Mereka hanya menunggu siapa yang akan kemudian mengundang, siapa yang akan kemudian menyelenggarakan. Dan kegiatan ini kan sudah diberlakukan juga di banyak kota, di banyak tempat, di Jogja, di Surabaya. Tapi puncaknya kemarin Pak Ustadz? Ya, kemarin adalah salah satu puncaknya. Mungkin biasanya akan ada puncak lagi. Kalau kemudian Israel dan masyarakat internasional tidak kemudian semakin bersatu padu menghentikan kejahatan Israel, saya sangat dimungkinkan bahwa akan ada aksi berikutnya yang lebih tajam lagi, dengan jumlah lebih besar lagi. Tapi saya jamin kalau dalam koordinasi kami, insya Allah aksi itu tetaplah damai. Damai ya, dan tidak terjadi kerusuhan, bakar-bakaran. Itu yang tadi saya bilang, kan yang kita lawan Israel yang biadab, yang rusuh. Kalau kita sama biadab dan sama rusuhnya, terus apa bedanya? Apa bedanya? Kita beda dengan kerusuhan. Dan yang hadir Pak Ustadz itu lintas agama loh, bukan hanya umat Muslim. Tapi dari Kristen hadir. Betul, tapi lagi-lagi itu juga bukan baru pertama ya. Tahun 2012 misalnya, ketika kami menyelenggarakan demo di depan Kedutaan Amerika Serikat, lintas agama juga. Sudah datang, ada Pak Sabam Sirait, ada Pak Edi Kusuma, ada bahkan rekan-rekan dari komunitas agama Islam yang beragam juga. Jadi sesungguhnya memang ada pihak yang ingin mengesankan seolah-olah baru sekarang gitu ya, padahal itu sudah dari dulu. Bahwa eskalasinya semakin banyak, ya harusnya begitu. Karena memang semakin banyak juga orang yang tersadarkan tentang kejahatan Israel, tentang masalah kemanusiaan, tentang bahwa bahkan orang Yahudi saja kan banyak yang demo menolak perangnya. Ya. Bahkan termasuk hari ini sangat ramai di media sosial, seorang perempuan Yahudi di Amerika Serikat mengkoreksi salah paham yang dikembangkan Israel dan atau pendukung-pendukung Israel yang disebut sebagai Yahudi pesek gitu ya. Ini gara-gara Hamas. Dibilang bukan, ini sebabnya bukan Hamas. Ini sebabnya adalah Israel yang melakukan peristiwa Nakbah tahun 48 dan melakukan pengusiran terhadap lebih dari 75.000 warga Palestina, dan bahkan menghadirkan juga pembunuhan terhadap warga Palestina. Dan kemudian mereka ini ya sebagiannya sudah terlunta-lunta, dan kemudian sebagiannya sampai ke Gaza. Jadi yang memulai ini adalah dari pihak Israel. Yang dahulu melakukan tragedi kemanusiaan tahun 48 itu, dan ini adalah sekarang
Dan seminggu sebelum tanggal 7 Oktober, itu kan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, di sidang umum PBB membacakan tentang peta negara, peta baru, yang di situ tidak ada lagi kata-kata Palestina, tidak ada kata-kata Gaza, habis semuanya. New map of Israel. Yes, dan memang itu kata dia ketika kemarin mencikapi terkait dengan serangan daripada Hamas, dia mengatakan kami akan merealisasikan nubuat daripada Nabi Yesaya. Yang itu artinya adalah Palestina habis semuanya, bukan hanya Palestina, negeri Syam, Libanon, Syria, sebagian Mesir, sebagian Irak, sebagian Saudi, Jordan habis, semuanya akan menjadi Israel Raya. Dan apa yang dilakukan oleh Hamas kemarin mengingatkan kita pada apa yang dilakukan oleh tentara Indonesia ketika pada tanggal 1 Maret tahun 49 yang lalu, 1949-an, mereka melakukan yang disebut sebagai serangan umum. Itu mengingatkan pada masyarakat dunia bahwa klaim Belanda bahwa mereka sudah menguasai ibu kota Indonesia, Maguwo, mereka sudah menahan Presiden Indonesia, Bung Karno, Perdana Menteri, Wakil Presiden, kabinet sudah dikuasai semuanya. Seolah-olah Indonesia sudah habis, sudah lumpuh. Tapi adanya serangan 1 Maret yang kalau diukur dengan peralatan militernya, jumlah personel, pasukannya sangat tidak berbanding dengan yang dimiliki oleh sekutu. Tapi itu dilakukan dan itu menghadirkan satu hikmah besar. Masyarakat dunia tahu bahwa Indonesia masih ada, perlawanan masih ada, klaim penjajah Belanda, sekarang klaim penjajah Israel ternyata salah besar. Ini juga mirip dengan dilakukan oleh Mr. Syafrin Praduranegara dalam cara yang lain. Kalau ini dengan cara militer, Mr. Syafrin Praduranegara tanggal 19 Desember tahun 1948, beliau mengumumkan apa yang disebut sebagai pemerintahan darurat Republik Indonesia. Karena Belanda mengklaim bahwa seolah semuanya sudah dikuasai oleh dia. Ternyata dari Bukit Tinggi muncullah berita sampai ke New York bahwa Indonesia masih ada. Belanda tidak benar kalau dia menguasai seluruh Indonesia. Jadi gerakan-gerakan yang diperkirakan sesungguhnya tidak berguna ternyata amat sangat berguna untuk menyadarkan masyarakat dunia tentang permasalahan yang sebenarnya apa. Permasalahannya yaitu adalah bahwa ada penjajahan dulu Belanda terhadap Indonesia dalam konteks di Palestina, penjajahan Israel terhadap Palestina, terhadap Gaza, dan warga Gaza, warga Palestina melakukan perlawanan sebagaimana dulu para pahlawan bangsa melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan Belanda pasti menyebut para pahlawan bangsa, para pejuang itu sebagai radikalis, teroris, ekstremis lah segala macam. Tapi ketika kemudian nanti mereka menjadi yang memenangkan perang, menghadirkan kemerdekaan Indonesia, mereka adalah pahlawan bangsa yang diterima oleh masyarakat dunia, dan itu juga yang akan terjadi dengan Palestina. Pak Ustadz, para pendiri negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, para founding father itu kompak semua menyebut bahwa kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Dan Indonesia harus mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi tampaknya apa yang dicita-citakan para pendiri negara ini sudah mulai terlupakan nih oleh para generasi muda. Bahkan ada yang memberikan apresiasi kepada Israel, menjadi pengagum. Ini gimana Pak Ustadz ceritanya ini? Ya, ini memang bagian dari keberhasilan Israel dan konco-konconya gitu ya untuk menguasai media massa, untuk menguasai dunia pemberitaan, untuk bahkan kita dengar bahkan Israel juga membeli para buzzer gitu ya, dan itu kemudian melakukan propaganda yang diinginkan. Tapi kita diingatkan Bung Karno dengan satu pernyataan yang luar biasa. Dia menyatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kita ada di Indonesia, presiden kita adalah Bung Karno. Ya, suatu ketika saya pernah dalam satu diskusi dengan para tokoh dan mengatakan, Pak Hidayat, kenapa kita tidak membuka hubungan dengan Israel? Itu kan negara-negara pada bikin hubungan juga, terbuka atau tertutup. Betul. Saya bilang, Bapak yang saya hormati, kita adalah warga bangsa Indonesia. Kita punya presiden namanya Bung Karno. Kita tidak punya pimpinan yang ada di sana, pimpinan kita yang ada di sini. Dan Bung Karno mengatakan, dan pernyataan Bung Karno diikuti oleh presiden-presiden berikutnya. Beliau mengatakan bahwa selama kemerdekaan belum diberikan kepada bangsa Palestina, maka selama itu juga Palestina masih dijajah oleh Israel, dan selama itu juga Israel adalah penjajah, dan karenanya Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Dan sikap Bung Karno ini adalah sikap yang sangat konstitusional dan bukan hanya sekali beliau lakukan. Tahun 50 beliau menolak permintaan Israel agar Israel mengakui kemerdekaan Indonesia. Bung Karno menolak itu. Mengapa Bung Karno menolak? Beliau sangat paham. Undang-Undang Dasar mengatakan tentang prinsip untuk kemerdekaan dari segala bangsa, dan karena segala bentuk penjajahan harus dinyahkan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemerdekaan. Nah, kalau kemudian Israel mengakui kemerdekaan Indonesia dan Indonesia menerima pengakuan Israel,
resiprokalnya Indonesia akan harus mengakui kemerdekaan Israel atau kehadiran negara Israel. Bung Karno tidak mau karena memang Israel melakukan penjajahan. Tahun 55 ketika Bung Karno menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, kan kalau secara geografis keberadaan dari Israel itu kan ada di benua Afrika. Benua Asia, di benua Asia bukan Afrika. Tetapi Bung Karno tidak mau mengundang Israel. Yang diundang justru adalah pimpinan Palestina, As-Sayyid Al-Amin Al-Husaini, tokoh mufti Palestina yang tahun 44 beliau dari Berlin sudah mengumandangkan dukungan bagi kemerdekaan Indonesia 1 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi, Bung Karno yang diundang adalah tokoh Palestina yang mendukung Indonesia merdeka ini. Dia tidak mengundang Israel yang tadi minta untuk diundang dan bahkan menyampaikan dukungan bagi Indonesia merdeka. Karena sekali lagi, Bung Karno berada dalam satu barisan mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Tahun 58, kesebelasan Indonesia mempunyai kans untuk masuk dalam babak final Piala Dunia di Swedia. Dan untuk ke sana Indonesia harus melalui babak penyisihan. Indonesia perwakilan dari Asia Timur, di Asia Barat ada Israel. Ternyata Bung Karno lebih memilih tidak mengirimkan PSSI ke Piala Dunia ketimbang harus main dengan Israel. Yang itu bisa diartikan sebagai pengakuan terhadap Israel. Generasi kita jadi generasi lebay juga nih Pak Ustadz nih. Tidak kurang mengetahui sejarah negaranya sendiri. Kurang mengetahui cita-cita para pendiri negara kita. Ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah nih saat ini? Kan kalau di tataran elit sebetulnya kan terhadap isu Palestina ini kan kompak ya sebetulnya. Saya kira dari semua partai politik yang ada di Indonesia begitu, bahkan eksekutif dan legislatif sama kompak bahwa Palestina itu adalah harus dimerdekakan segera begitu. Dan menolak untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel sepanjang Israel masih menjajah Palestina. Ini apa yang harus dilakukan Pak Ustadz supaya generasi muda kita nih minimal tidak tersiasati gitu oleh buzzer-buzzernya Israel nih. Menurut Pak Ustadz bagaimana? Ya, pertama memang negara harus hadir ya, karena kan ini juga urusan kenegaraan, karena apalagi terkait dengan konstitusi. Negara perlu hadir dengan edukasinya, dengan informasi yang benarnya, penyikapan yang terbuka, dan kemudian juga negara perlu hadir dalam konteks memberikan pemahaman yang baik dan benar terkait dengan sikap Indonesia, dan dibuka saja. Dan saya apresiasi Ibu Menteri Luar Negeri yang begitu sangat artikulatif, terbuka, dan membuka diri untuk, bahkan beliau kemarin juga hadir dan menyampaikan orasi dan membacakan puisinya. Itu satu gambaran betapa sesungguhnya memang kalau negara itu hadir, diapresiasi rakyatnya, dan rakyat bisa mengerti apa yang jadi sikap negara dan apa yang harus dilakukan oleh rakyat terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh negara dan atau dihadapi oleh warga dunia. Itu satu. Nomor dua, karena anak-anak muda ini kan juga punya komunitas-komunitasnya, apakah komunitas terkait dengan masalah organisasi, keagamaan, maupun juga profesi. Penting juga menurut saya setiap kelompok ini juga mempunyai pemahaman yang relatif cukup lah, ya. Termasuk juga mempunyai pemahaman agar tidak begitu saja menjadi korban daripada media sosial yang kemudian seringkali memposisikan anak muda sekarang adalah anak generasi milenial, generasi Z yang tidak mau repot, tidak mau capek. Generasi rebahan. Generasi yang kemudian inginnya tidak mau proses yang rumit, maunya pokoknya santai dan instan dan sukses gitu ya. Bisa jadi ini bagian dari reframing yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang ingin menjajah Indonesia dan menjajah anak muda untuk kemudian diarahkan sesuai dengan maunya mereka gitu ya. Padahal kalau kita kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dan kita sering mengenal siklus 100 tahunan. 100 tahun yang lalu anak-anak muda Indonesia itu justru lagi mempersiapkan Indonesia merdeka. Di Belanda mereka terhimpun dalam Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia. Kata Indonesia itu muncul di situ. Kemudian mereka ada Bung Hatta, ada Maramis dan lain sebagainya. Di Mesir ada tokoh yang nanti menjadi salah satu daripada anggota BPUPK yang sangat berperan penting juga menghadirkan Indonesia merdeka. Namanya Abdul Kahar Muzakir, tahun dari Muhammadiyah. Ini juga nanti beliau punya peran luar biasa untuk kemudian membela Palestina pada tahun 37 ketika beliau menjadi pimpinan delegasi Indonesia ke satu konferensi internasional di Syria. Nah, satu abad yang lalu, tahun 1923, 1924, mereka
anak-anak muda ini yang bahkan berinteraksi langsung dengan Barat, dengan luar negeri, Timur Tengah dan sebagainya, justru mereka pulang ke Indonesia menyadarkan warga bangsa Indonesia tentang jati diri kita. Tidak boleh menjadi bangsa yang terjajah, termasuk terjajah oleh informasinya Zionis gitu ya. Justru kita harus memerdekakan dan memerdekakan diri dan memerdekakan Palestina. Dan itulah yang dulu sudah diberikan contoh. Dan ternyata mereka bisa loh. Padahal waktu itu kan semuanya serba sulit. Kita sekarang untung ada WA, ada TikTok, segala macam. Dulu nggak ada semuanya itu. Tapi spirit besar tentang visi misi kehidupan, tentang risalah kehidupan itu begitu luar biasa mereka pegangi. Pesan itu harus disampaikan dari pulau ke pulau. Ya, betul, waktu itu demikian. Dan waktu itu paling masih pakai telegram, radio juga masih sangat terbatas. Tapi kesatu paduan hati nurani, akal sehat itu membuat mereka mudah ketemu, mudah berembuk, dan mudah menyepakati. Bayangkan waktu itu mereka sudah berani menyepakati tentang menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam mayoritas kan orang Jawa. Tapi mereka bisa menerima bahasa yang memang tidak sangat minoritas, tapi inilah bahasa yang kemudian menyebar di seluruh Indonesia, di seluruh kawasan archipelago Indonesia waktu itu, dan itu yang kemudian dijadikan bahasa persatuan. Anak-anak muda ini memberikan kepada kita keteladanan tentang visi besar, visi jangka panjang, menghadirkan Indonesia merdeka dengan satu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu tanah air, dan termasuk satu bahasa persatuan. Saat ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah kurang keteladanan nih untuk menyikapi fenomena penjajahan Israel, sehingga banyak generasi muda Indonesia ini masih bahkan menganggap itu bukan penjajahan begitu loh? Ya, pertama memang sekarang era global ini, era globalisasi ini dominasi dari pihak pendukung Israel luar biasa. Orang mengatakan hampir semua media massa yang mereka kuasai, TV mereka kuasai, media sosial banyak mereka kuasai, sehingga arus informasi yang diserap oleh anak-anak muda ini sepertinya tidak berimbang, sepertinya kemudian seolah semuanya sudah terkontaminasi. Itu yang kemudian membentuk cara berpikir mereka, cara pandang mereka, dan kemudian aksi-aksi mereka. Tapi di pihak yang lain juga kita bisa mendapatkan bukti bahwa perlawanan dalam terakhir atau alternatif itu juga ternyata bisa dilakukan dan bisa diberikan. Nah, inilah yang saya kira penting untuk dikembalikan anak muda kita untuk menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mempunyai harga diri, mempunyai akal sehat, mempunyai hati nurani, sehingga karenanya bisa tetap melihat adanya alternatif informasi, alternatif kegiatan yang bisa membuat mereka menyadari bahwa ya memang ini ada satu manipulasi besar. Bayangkan salah satu manipulasi yang dalam konteks terakhir itu mereka sampaikan adalah, mereka kan bilang tuh ketika rumah sakit Baptis Al-Ahli di Gaza kemudian kan dibom kan, dan kemudian yang meninggal di situ ada lebih dari 500 warga, mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak. Apa kata Israel? Itu yang ngebom adalah pihak Hamas. Pihak Hamas katanya. Ya. Pertanyaannya adalah, rilis beritanya itu begitu. Ya, masuk akal kah? Dan memang Hamas punya bom yang sedahsyat itu, sehingga bisa menghancurkan satu rumah sakit. Tapi terutama adalah masuk akalkah Hamas justru ngebom rumah sakit di mana di situ ada teman-temannya sendiri dan atau terutama ada pengungsi, ada perempuan, ada anak-anak yang semuanya ada warga sipil. Itu tidak mungkin karena dan faktanya juga bukan hanya ini saja yang dibom. Nanti ada masjid dibom, bahkan ada 3 bulan masjid dibom, bahkan ada gereja tertua ketiga sedunia yang ada di Gaza juga dibom juga oleh Israel. Kenapa nggak mereka bilang ini juga dibom oleh Hamas gitu? Sekalian aja gitu. Sekalian. Nah, anak-anak muda kita kan juga harusnya punya akal sehat itu, gitu ya. Sehingga mereka bisa melihat. Termasuk juga yang bahkan Joe Biden, sekalipun nanti dikoreksi, dia kan ikut termakan informasi manipulatif bahwa Hamas menyembelih 40-an anak-anak. Ternyata satu pun nggak ada yang bisa dibuktikan, satu pun tidak ada gambar, tidak ada foto, tidak ada yang bisa kemudian meyakinkan, sehingga kemudian pidato Joe Biden akhirnya dikoreksi sendiri. Mereka. Nah, yang juga terjadi adalah yang juga diberitakan oleh TV Israel ketika mereka secara entah mereka sadar atau tidak, mereka melaunching ataupun memberitakan secara live pengakuan dari seorang, ada 2 ibu tuh, ada ibu yang kemudian di kawasan Israel, rumahnya dimasuki oleh pasukan dari Gaza, tapi kemudian dia ternyata tidak diganggu karena pasukan mengatakan, ibu tenang, saya tidak akan mengganggu Anda, saya pengikut Rasulullah dan Islam mengajarkan tidak boleh mengganggu perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, dan Anda semuanya aman. Dan ternyata memang mereka aman. Yang satu lagi kasus ketika kemudian juga ada seorang ibu dengan 2 anaknya
disandera oleh Gaza dan kemudian dibebaskan, diberikan pakaian yang mantah, diantarkan sampai bisa menyeberang. Dan sama sekali tidak mendapatkan hal yang tadi disembelih lah segala macam. Jadi anak-anak muda penting juga untuk memahami tentang yang sedang terjadi ini. Ada perang informasi, manipulasi informasi. Akal sehat penting, Pak Ustadz. Akal sehat, hati nurani, dan sekaligus juga tadi menegaskan bahwa siapa kita orang Indonesia. Indonesia itu sudah merasakan betapa penjajahan memang luar biasa, amat sangat bengis, keji, dan amat sangat menghilangkan jati diri kita. Dan itulah karenanya para founding fathers kita menegaskan tentang sikap menolak segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina. Pidato Bu Menlu Retno di PBB waktu itu yang mengutuk agresi militernya Israel ke Palestina itu kan bisa dibilang sangat tajam ya, Pak Ustadz. Tajam, dikutuk, tapi itu dirasa tidak cukup begitu, Pak Ustadz. Ya, memang. Jadi apa yang disampaikan Bu Retno ini ya tidak cukup juga, karena kan ini kan berkepanjangan, Pak Ustadz. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang Palestina masih belum merdeka juga gitu. Nah, apakah perlu pengerahan kekuatan militer Indonesia nih, Pak Ustadz, buat bantu Palestina, atau ada cara lain begitu? Menurut Pak Ustadz bagaimana? Ya, saya tetap mengapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk yang dipimpin oleh Bu Menlu, karena Anda bisa bayangkan kalau sudah dengan demikian sangat tajam saja masih belum terjadi perubahan yang, apalagi kalau kemudian kita ikut-ikutan diam, pasti akan lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Dan apalagi kan Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa kita punya hutang sejarah terhadap Palestina. Satu-satunya negara yang dahulu diundang ke Konferensi Asia Afrika tahun 55. Semuanya sudah merdeka kecuali satu, Palestina. Makanya kemarin dalam orasi saya di Monas, saya katakan ini hutang sejarah, apa mau dibawa mati? Atau diwariskan kepada presiden berikutnya. Jangan sampai kita sudah punya utang rupiah sangat besar, nambah juga utang sejarah nggak kita selesaikan. Padahal itu bisa kita selesaikan. Karenanya saya kemarin juga sampaikan dalam orasi saya di Monas bahwa seluruh usaha ini bagus dilakukan, lobby bagus dilakukan, pengiriman bantuan kemanusiaan bagus dilakukan. Kemudian pun juga posisi Indonesia yang diterima oleh kalangan Barat maupun kalangan Timur Tengah hendaknya bisa dimaksimalkan. Sekarang ini masyarakat dunia sudah menghadirkan satu opini besar dan bahkan aksi besar menolak kejahatan kemanusiaan terhadap Gaza, terhadap Palestina, dan menuntut agar segera bisa dihentikan. Dan bahkan kemarin nomor satu daripada tuntutan dari aksi terbesar sedunia di Monas itu adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap kejahatan kemanusiaan dan membawa Israel ke Mahkamah Pidana Internasional karena kejahatan perang yang dilakukan. Nah, ini penting menurut saya, momentum di mana kemudian masyarakat dunia bersatu tujuan gitu ya, supaya kemudian bisa menghadirkan satu kesadaran bagi para pimpinan negara-negara, termasuk juga yang mempunyai hak veto. Sekarang ini terjadi beragam hal yang baru gitu ya. Ada negara yang memutus hubungan dengan Israel, Bolivia. Ada negara yang menarik duta besarnya dari Israel, termasuk Jordania dan juga Turki. Ada negara yang kemarin dalam era Arabic Spring kemudian melakukan apa yang disebut sebagai normalisasi dengan Israel. Salah satunya Bahrain. Bahrain pun juga sekarang mencabut atau menarik duta besarnya dari Israel dan memutus tidak melanjutkan hubungan kerjasama ekonomi dengan Israel. Ini perkembangan baru. Jadi dan ada juga kesepakatan antara negara-negara OKI dengan negara-negara OKI yang diprakarsa oleh Bu Menlu, bahwa kalau PBB tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini, maka kami negara OKI akan melakukan tindakan yang lebih kuat lagi bersama dengan negara ASEAN, negara GCC, itu yang dipidatokan oleh Bu Menlu juga waktu di sidang umum PBB. Nah, ini penting untuk ditindaklanjuti, ditambah dengan negara-negara yang sikapnya sangat mendukung Palestina dan menolak kejahatan Israel. Ya, bisa kita sebut ada negara anggota Dewan Keamanan PBB, ada China di sana, ada Rusia di sana, ada negara-negara Amerika Latin yang juga punya sikap yang sama. Kalau Indonesia kemudian tampil ke depan, yang saya sebut sebagai inilah sudah sampai masanya Bu Menlu sudah melakukan maksimal yang dia bisa lakukan, ya berikutnya Presiden dong. Presiden melakukan lebih tingkat tinggi, tingkat tertinggi antar bahkan kepala negara. Dan Indonesia kan cukup didengar oleh Joe Biden. Kenapa tidak kemudian beliau komunikasi? Karena kalau Amerika Serikat menghentikan dukungan pada Israel, ini akan selesai semuanya. Selesai dengan sendirinya. Termasuk juga di PBB kan veto tidak akan dilakukan lagi kan.
Nah, ini yang perlu untuk dilakukan. Sebagaimana Pak Jokowi sudah pernah datang ke Ukraina, sudah datang juga ke Ke Rusia. Rusia. Kenapa ini tidak dilakukan? Memang tidak harus datang ke Israel karena Indonesia tidak punya hubungan dengan Israel karena Israel masih menjajah Palestina. Tapi Israel kan sangat mendengar dari Amerika Serikat, sangat mendengar dari Inggris. Kalau kemudian keduanya mendukung usulan Indonesia untuk menghentikan penjajahan ini dan menghadirkan solusi damai dengan dua negara yang sudah disepakati dan kemudian menghadirkan Palestina merdeka, permasalahan selesai. Ini kan permasalahannya karena Israel masih menjajah Palestina, Palestina merasa dijajah dan memang terjajah dan mereka melakukan perlawanan. Jadi selama kemudian tidak ada negara Palestina merdeka, tidak akan pernah selesai. Ya, perlawanan akan tetap terjadi sebagaimana dulu Indonesia melawan untuk bisa mendirikan kemerdekaan Indonesia. Ada kemungkinan nggak Pak Ustadz, konflik Palestina Israel ini akan memicu terjadinya perang dunia ketiga, di mana sudah mulai terfraksi ya antara yang mendukung Israel dan ada yang mendukung Palestina. Cina kemarin dan Rusia itu sudah jelas dalam konferensi persnya, pernyataan persnya resmi bahwa mereka mengutuk aksi Israel dan mendukung Palestina. Tapi Amerika kan masih dan Amerika and the Gang kan masih tetap nih mendukung Israel. Ini bisa terjadi nggak konflik perang dunia ketiga dan posisi Indonesia di mana Pak Ustadz? Ya, kita bangsa Indonesia ini mempunyai ungkapan dari Presiden Bung Karno, yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan sejarah kita sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai umat manusia, warga Indonesia adalah penegasan yang dari dulu sudah disepakati bahwa bangsa, bahwa kita bersama dengan perjuangan kemerdekaan, termasuk Palestina, dan menolak segala bentuk penjajahan termasuk yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Begitulah tafsir otentik daripada pembukaan Undang-Undang Dasar ini yang dilakukan oleh Bung Karno, dan beliau tegas menyampaikan sikap Indonesia yang tidak akan membuka hubungan dengan Israel selama penjajahan Israel terhadap Palestina masih dilakukan. Dan sikap ini penting untuk kita jadikan sebagai pegangan karena ini sikap yang konstitusional, sesuai juga dengan fakta sejarahnya dan sesuai juga dengan fakta bahwa ketika dulu Bung Karno melakukan penyikapannya itu, Israel belum sebrutal sekarang ini. Tanah Palestina yang dikuasai masih belum di atas 60%. Sekarang sudah hampir 95% tanah Palestina dikuasai oleh penjajah Israel. Israel dulu belum mencederai Masjid Al-Aqsa. Tapi dulu tahun 69 setelah era Pak Bung Karno, Israel juga membakar Masjid Al-Aqsa, bahkan sekarang pun juga sangat luar biasa mencederai Masjid Al-Aqsa. Semakin banyak korban di kalangan sipil yang merupakan korban penjajah daripada Israel. Jadi kalau dulu dengan posisi belum sejahat sekarang saja Bung Karno menegaskan dukungan terhadap Palestina dan menolak penjajahan Israel, apalagi sekarang semakin jahat lagi. Sehingga karenanya yang normal memang adalah bukan malah melakukan hubungan internasional, hubungan diplomatik untuk kemudian bisa dipakai oleh Israel menjadi legitimasi tentang posisi politik dan posisi militernya. Tapi yang normal adalah normalisasinya adalah kembali kepada normalnya di Palestina itu adalah tanahnya Palestina dan agar berdirilah negara yang damai di sana bernama negara Palestina yang merdeka. Itulah normalnya. Sehingga karenanya sangat wajar bila kemarin di antara tuntutan daripada demo 2 juta massa di Monas di Jakarta yang dihadiri oleh utusan pemerintah, dari parlemen, dari ormas keagamaan, lintas agama, lintas gender, dan lintas profesi semuanya, di antara tuntutannya adalah agar negara-negara Arab bersatu padu untuk kemudian mereka membela Palestina, tidak membuka hubungan dengan Israel, dan tidak melakukan normalisasi yang sesungguhnya adalah satu yang tidak normal. Karena Israel justru mempergunakan ini untuk menghadirkan kondisi yang tidak normal itu, yaitu legitimasi terhadap penjajahan Israel. Indonesia punya sikap yang sangat jelas, dan sikap ini dilakukan dengan sangat artikulatif oleh pimpinan negara sejak dari zaman Bung Karno sampai zaman Pak Jokowi, dilakukan dengan sangat efektif juga oleh Menteri Luar Negeri kita. Yang diperlukan berikutnya adalah kita semuanya bisa melakukan keberpihakan, baik itu melalui diplomasi, melalui pernyataan terbuka, demonstrasi, maupun juga melalui media sosial, termasuk juga melalui sumbangan dana, termasuk juga melalui doa. Tapi untuk negara tentu saja apa yang sudah dilakukan ini penting untuk dikuatkan. Dan kemarin hadirnya 1 juta massa lebih atau 2 juta massa itu mendukung sikap Indonesia untuk melanjutkan perjuangan ini hingga hutang sejarah ini bisa dibayar lunas, yaitu dengan merdekanya Palestina dan dihentikanlah penjajahan Israel. Kita mendukung
pemerintah Indonesia melaksanakan kewajiban sejarahnya, kewajiban konstitusionalnya, dan kita berharap agar masyarakat internasional juga satu kata dengan Indonesia, menghentikan penjajahan ini dan menghadirkan Palestina yang merdeka. Demikian konklusi dari Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid tentang penjajahan Israel di muka bumi Palestina. Berisik siang hari ini betul-betul bikin dunia jadi berisik. Palestina merdeka. Merdeka.